Bagi calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), jangan putus asa, karena UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih menyisakan 30% kursi jalur mandiri. Menurut staf pengelola layanan akademik UIN Jakarta, ISMA, seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) mandiri dibuka mulai tanggal 3 Mei hingga tanggal 4 Juli tahun 2022 mendatang. ISMA menyebut, semua alur pendaftaran SPMB Mandiri UIN Jakarta dilaksanakan secara daring melalui laman http://admisi.uinjkat.ac.id. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur SPMB Mandiri UIN Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Sedangkan, pelaksanaan seleksi SPMB Mandiri UIN Jakarta menggunakan metode sistem seleksi elektronik, SSE, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 2022 mendatang. Lalu, hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 melalui laman website yang sama saat pendaftaran. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, PTKIN, yang berada di wilayah Tangerang Selatan, Banten ini memiliki 12 fakultas dengan 59 program studi, prodi, beragam. Meski UIN Jakarta di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Diktis. Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, banyak prodi umum seperti kedokteran, politik, sains, dan lainnya. Bu Isma, untuk tahun ajaran 2022, UIN membuka jalur pendaftaran lewat apa aja, Ibu? Ada 6 jalur. Yang pertama SNPTN, yang kedua SPAN PTKIN, yang ketiga SBMPTN, yang keempat UMPTKIN, yang kelima SMMPTN Barat, yang terakhir SPMB Mandiri. Ibu, kalau untuk jalur yang masih terbuka untuk calon mahasiswa, jalur apa aja, Ibu? Yang SMMPTN kita sampai tanggal 27 Juni pendaftarannya. Untuk SPMB Mandiri masih dibuka sampai 4 Juli. Oh, berarti hanya 2 jalur lagi, Bu, ya? Iya. Boleh dirincikan, Bu, untuk jalur yang SNPTN tadi? SMMPTN Barat, ya itu kan hanya antar perguruan tinggi wilayah Barat Indonesia. Itu bisa langsung website-nya dibuka aja di admisi.uinjkt.ac.id. Karena kalau SMMPTN Barat itu kan panitia pusatnya langsung dari panitia pusat SMMPTN Barat. Ya, kita hanya memproses saat yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus atau daftar ulang. Nah, tapi kalau misalnya SPM Mandiri, kita masih buka sampai 4 Juli, itu ada di website admisi.uinjkt.ac.id. Di situ semua sudah lengkap informasinya, tinggal klik daftar, ada pilihannya 6 jalur itu. Tapi kan yang masih dibuka tinggal 2 ya. Itu sudah jelas alurnya di situ lengkap semua. Bu, untuk jalur mandiri, Bu, ya. Itu di UIN sendiri secara general, Bu, ya. UIN kan sebagai universitas Islam, Bu, ya. Tapi ada jurusan-jurusan umumkah atau bagaimana, Bu? Ada jurusan umum. Jadi memang dari 6 jalur tersebut, prodi yang bisa diambil itu tidak sama semua kecuali mandiri. Jadi seperti SNPTN, SBMPTN, dan SMMPTN Barat itu hanya prodi-prodi umum. Kalau misalnya jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN itu prodi-prodi agama dan pendidikan. SPMB Mandiri semua prodi bisa diambil dalam satu jalur itu. Tapi tetap ada paketnya ya, antara IPA, IPS itu udah ada kategori yang bisa diambilnya. Oh, paketnya ada berapa, Bu, tadi? Paket apa soal iya, pilihannya? untuk IPA, IPS, lalu? Kalau SPM Mandiri ada IPA, IPS. Nah, pilihannya kalau IPA ya hanya lulus dari, kalau SMA-nya IPA ya hanya bisa ambil IPA. Kalau SMA-nya IPA bisa ambil IPA dan IPS agama, tapi kalau IPS hanya bisa ambil IPS dan agama atau enggak sosial. Ya, ini para calon mahasiswa pada tanya, Bu, untuk ujian mandiri sebenarnya di UIN apakah memang harus orang yang background agamanya kuat bisa lulus atau bagaimana, Bu? Enggak, tidak semuanya bisa masuk ya, cuman memang ada kategorinya. Kalau misalnya backgroundnya dari SMA, MA atau sederajat ya,